Hanya saya tanya-tanya kan ke pemilik warung, pemilik warung ini saya tanya-tanya, Mas ini villa ini emang sering terjadi penampakan atau ini? Terus bilang, memang sering Mas gitu kan, memang sering Mas penampakan. Nah makanya banyak orang yang nggak berani datang malam-malam ke sini gitu. Nah, saya heran kok sampean sama teman-teman kok berani datang ke sini dan juga nginep di daerah villa itu. Gitu. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Oke, kali ini suara horor dengan narasumber dia diganggu oleh makhluk halus di villa ketika membuat film horor. Pertanyaannya pertanyakan kepada narasumbernya. Halo, dengan siapa Mas? Maaf. Jadi kejadiannya itu pada tahun 2017 ya. Waktu saya masih kuliah. Nah, itu begini. Di kampus kan mau ada acara ulang tahun gitu kan. Jadi ada tugas juga dari kampus itu membuat film gitu kan. Nah, jadi kelompok saya itu memilih buat film horor gitu kan. Iya. Horor. Nah, akhirnya kita terdiri dari 6 orang gitu. Satu kelompok. Ya. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Nah, jadi udah ada bagiannya kayak jadi sutradara gitu kan. Iya. Nah, jadi yang kameramen itu juga udah ada, dan sudah menyurvei 3 tempat sebenarnya. 3 tempat untuk dijadikan tempat pembuatan film itu gitu. Akhirnya kita memilih yang lebih serem gitu kan. Nah, semua kelompok itu apa temanya sama, horor semua apa gimana? Tidak. Tidak. Ada yang komedi itu juga ada gitu. Cuma untuk kelompok saya itu memilih horor. Iya, memilih horor. Itu. Jadi untuk tempatnya itu ada di daerah Lawang, daerah Malang. Iya, itu. Untuk lokasinya dari kampus itu sekitar untuk berangkatnya itu sekitar 1 jaman. 1 jaman dari kampus ke lokasi pembuatan itu sekitar 1 jaman gitu kan. Jadi kita berangkat itu sekitar jam 2 siang. Berangkat jam 2 siang. Berangkat dari kampus apa di tempat gimana? Dari kampus memang. Nah, itu soalnya kan memang kita kumpul di kampus. Di kampus dulu ya. Iya, kita kumpul di kampus dulu. Akhirnya berangkat bareng. 7 orang itu. 6 orang. Oh, 6 orang. 4 cowok, 2 cewek. Gitu. Nah, berangkat. Nah, sampai lokasi. Nah, itu memang villanya itu kayak di atas bukit memang. Di atas bukit. Jadi untuk sepeda ya, untuk kendaraan itu tidak bisa naik. Bisa naik ke villanya. Kenapa memilih villa gitu loh? Ya itu memang kan ada 3. Ya, 3 opsi. 3 opsi kan, 3 opsi. Nah, terus kita telusuri dari 3 ini, kita telusuri memang asal usulnya gimana, gimana.
Dan salah satunya itu di villa ini yang menurut kita lah, menurut kami yang memang ini menarik gitu, menarik gitu kan. Nah itu akhirnya kita pilih yang villa itu gitu kan. Sebenarnya ada lagi, cuma itu bukan kayak villa, cuma kayak bangunan sejarah gitulah, bangunan sejarah. Nah itu akan tapi untuk lokasinya itu agak jauh, membutuhkan sekitar 3 jaman. Jadi kita pilih yang itu aja udah. Yang dekat juga lebih menarik menurut kami, itu lebih menarik lah itu. Dan 6 orang itu jadi ada yang jadi hostnya, mungkin ada yang jadi kameramen nih. Iya, dari 6 orang itu ada yang jadi kameramen juga, ada yang juga jadi pemerannya juga. Dan memang kan kita cuma 6 orang, 6 orang. Jadi yang meskipun kita jadi kayak kameramen, nah ketika pembuatannya, ya kalau memang itu udah kayak bagian dia main, nah soalnya kameramen juga ikut main. Gantian gitu. Gitu kan. Soalnya kan untuk pembuatan kayak film kan nggak mungkin 1-2 orang gitu kan. Kurang seru kan gitu kan. Jadi ikut main semua. Jadi bergantian gitu. Di villa itu apa nanti ada uang muka, apa ada uang gimana? Mutlak mungkin? Untuk itu tidak. Jadi kita ke sana memang survei langsung, ini dapat dan juga tanpa izin juga bisa masuk ke sana. Bisa. Itu masih dulu, kalau sekarang sudah ada izin gitu. Ada izinnya. Ada izin kalau sekarang sudah. Tahun berapa itu dulu? 2017. Iya, itu masih tahun 2017. Itu tanpa izin bisa masuk semua. Itu. Cuma kebanyakan sih kayak mikir 2 kali itu untuk bisa masuk ke sana gitu. Soalnya dari sejarahnya pun, dari asal usulnya dari villa itu memang agak horor gitu loh, memang agak serem gitu. Jadi pemilik villa itu memang gini awalnya itu masih villa itu dibangun masih ada penjajah juga dulu memang. Masih ada Belanda itu di daerah Lawang itu. Tiba sih bangunan itu masih kental dengan hal klasik lah gitu ya. Iya, cuma bagus memang villanya. Bagus ya. Bagus, villanya bagus. Dan itu pun 2 lantai villanya itu. 2 lantai, ada balkonnya juga. Itu villanya. Lumayan luas berarti ya. Luas memang. Nah, jadi pemilik villa itu bernama Ernie dulu. Itu asal usulnya dan satu keluarga itu sekitar 6 orang kalau nggak 7 orang gitu. Lah dan kejadian yang bikin menurut saya tuh bikin jadi hal mistis atau horor gitu kan. Nah itu satu keluarga itu pernah dibantai di villa tersebut. Oleh? Nah untuk yang membantai itu tidak diketahui. Nah, jadi untuk penemuannya tuh ditemukan ketika ada salah satu warga memang kok kayak udah lama penghuninya nggak pernah keluar gitu, akhirnya dicek gitu dan ketika dicek, nah ternyata semua penghuni itu udah meninggal dunia di dalam villa tersebut. Meninggalnya misterius. Makanya itu dikabarkan dibantai, dan soalnya kan untuk kayak lokasinya dulu, lokasi villa itu udah berantakan, gitu kan. Nah akhirnya itu, dan kemudian
nggak ada yang berani menempati villa itu lagi gitu. Nah, soalnya setelah itu katanya banyak kejadian ada penampakan gitu kan, penampakan itu. Makanya nggak ada yang berani menghuni lagi gitu. Jadi Mas karena ada riwayat menarik di situ, mengambil di situ. Iya, memilih tempat itu. Nah, lebih kayak ini menarik ini kan gitu kan. Akhirnya kita memilih tempat itu buat jadikan objek film gitu kan. Soalnya kan asal usulnya juga menarik gitu, bagus kalau menurut saya gitu kan. Apalagi ini untuk villanya itu dari zaman Belanda gitu kan. Nah, ada masih zaman penjajah. Berapa hari buat film di sana? Kami membuat film itu 4 hari. 4 hari. 4 hari di sana. Jadi kita membuat film di sana itu memang udah sedia kayak tenda gitu, sudah tersedia gitu. Tenda buat yang nginep di sana. Soalnya villanya kan nggak berpenghuni kan udah. Oh, saya kira nginep di villanya gitu, enggak ya? Enggak, di pinggir villanya. Di pinggir villanya kita. Buat tenda. Gitu. Soalnya kan untuk lokasi villanya itu, kondisi villanya itu udah hancur lah. Udah nggak ada udah atapnya udah bolong-bolong gitu kan. Nggak layak dihuni. Udah nggak layak dihuni memang. Udah nggak layak dihuni. Nah, kayak udah nggak ada kaca, nggak ada apa, memang udah nggak layak gitu, dihuni udah nggak layak itu. Jadi kita memang menyediakan tenda buat kalau memang 1 hari nggak cukup, 2 hari nggak cukup, makanya kita buat tenda di sana juga. Terus pengalaman pertama di situ bagaimana Mas yang merasakan? Nah, jadi untuk hari pertama itu hari pertama kita mulai shoot itu jam 10 malam. Oh, malam. Sekitar jam 10 malam kita mulai syuting. Mulai syuting pertama. Nah, itu pas pembuatan itu pas take off pertama. Iya. Pas take off pertama. Nah, itu ada penampakan di villa itu di daerah balkon. Nah, itu ada sosok perempuan gitu loh. Sosok perempuan. Nah, dan itu memang pakai baju putih pakai baju putih, cuma kayak banyak darahnya gitu loh. Kayak banyak darahnya itu udah. Untuk wajahnya itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan untuk wajahnya itu. Dan itu pun mondar-mandir gitu loh. Mondar-mandir gitu di daerah balkon itu. Nah, dan yang saya heran itu yang mengetahui, yang melihat itu cuma saya gitu. Oh, ada Masnya, yang lain tidak melihat. Saya tanya ke teman saya. Iya. Saya tanya ke teman saya kan. Itu di atas itu apa gitu kan saya. Mana nggak ada itu. Apa? Itu di atas balkon gitu saya. Di atas balkon. Nggak ada apa. Teman saya bilang nggak ada. Oh, ya udah gitu saya kan. Mungkin cuma perasaan saya saja gitu kan. Iya. Nah, akhirnya setelah itu penampakan itu tiba-tiba hilang. Ya udah kita lanjut take off lanjut lanjut syuting. Nah, sekitar jam 2 malam itu kita selesai untuk take off pertama. Untuk take pertama kan. Itu sekitar itu akhirnya kita break dulu, istirahat. Nah, setelah istirahat itu saya balik ke tenda. Tidur lah. Saya balik ke tenda, rencananya mau tidur gitu kan. Mau tidur. Nah, tiba-tiba ada teman saya masuk. Terus tanya ke saya. Teman saya yang saya tanya pertama itu ada apa itu loh. Itu akhirnya masuk terus tanya ke saya, tadi kamu lihat apa gitu kan. Enggak gitu saya.
Tadi saya cuma kayak ada orang gitu, kayak ada orang di daerah balkon, nggak mondar mandir gitu kan, kayak cewek gitu saya. Akhirnya saya tanya ke kamu, katanya kamu nggak ngelihat gitu kan, nggak ngelihat. Ya udah, mungkin itu perasaan saya aja gitu kan. Saya sengaja tidak cerita ketika pas waktu take off, kan takut mengganggu juga, takut mengganggu anak-anak ketika membuat film gitu kan, ketika syuting gitu. Jadi saya udah diem aja gitu kan, diem aja. Akhirnya setelah kita break, akhirnya teman saya itu langsung tanya ke saya itu. Semua temennya apa satu teman itu? Satu teman yang nyamperin ke saya gitu kan, yang nyamperin ke saya tanya itu kenapa gitu kan. Ya udah gitu saya. Nah setelah break itu akhirnya kita mau lanjut untuk take kedua, dan ternyata satu teman saya itu nggak ada gitu di lokasi syuting. Akhirnya dicari sampai ke parkiran juga nggak ada. Ya, sampai ke parkiran juga nggak ada. Akhirnya kemana gini kan ya, kemana teman saya gitu kan ya, yang satu orang nggak ada gitu kan ya. Akhirnya dihubungi juga nggak bisa. Akhirnya sekitar setengah jaman lah kita mencari itu ya, akhirnya kita balik ke lokasi syuting lah. Tiba-tiba ada di sana, di tenda itu, di tenda. Nah sedangkan di tenda hanya saya pertama, saya sendiri, ya kan ya. Heran juga ya kan. Dari tadi saya akhirnya tanya kan, tadi kamu kemana? Nah teman saya bilang, saya nggak kemana-mana, dari tadi saya di sini, bilangnya gitu. Nah, awalnya hanya Mas saja yang, padahal saya sendiri pertama. Iya. Nah, saya juga heran kan gitu, anak-anaknya lain pun heran. Soalnya dicari nggak ada. Gitu. Lah dan kemudian teman saya yang satu ini, nah itu bilang, tadi saya lihat kalian mau kemana, ke parkiran, mau kemana, tak kirain mau kemana kalian, bilang gitu. Ya. Saya heran kan. Menyapa. Iya. Tapi nggak dengar mungkin. Nggak dengar. Nah, akhirnya udah gini aja udah wis. Karena ada satu kejadian itu, akhirnya kita nggak lanjut untuk take off kedua, untuk nge-take pembuatan kedua. Iya. Kita nggak lanjut. Akhirnya kita untuk memilih istirahat aja udah. Istirahat. Kita mau lanjut besoknya lagi gitu. Untuk pembuatan film kedua. Desain harinya. Itu. Nah, akhirnya ya udah kita memilih untuk istirahat kan. Besoknya sekitar jam 10 pagi. 10 pagi itu. Nah, kita mau lanjut syuting gitu kan, ya udah kita lanjut udah. Siangnya aman-aman aja, gak ada kejadian apa, gak ada. Untuk siangnya itu kita syuting itu. Nah kemudian untuk take ketiga kita mau lanjut itu, mau buat lagi untuk take ketiganya itu jam 12 malam. 12 malam. Iya. Kenapa tidak membuat tag video itu habis isya kan enak? Kenapa jam malam? Memang kita itu memilih malam itu kan kayak supaya mengenal. Ya lebih nguji adrenalin juga kan gitu kan. Oh iya. Itu juga. Akhirnya kita milih memang tengah malam. Kita membuat filmnya gitu kan, syuting di tengah malam gitu kan. Nah, kemudian waktu take ketiga itu saya sendiri ya ke warung. Saya di sana juga ada warung kan, ada warung. Dari villa itu turun ke bawah, tapi warungnya ada di jauh bawahnya.
nggak begitu jauh sih, mungkin 5 menit udah nyampe ya, sekitar 5 menitan ya. Dengan pakai sepeda motor? Tidak, saya memang dari jarak villa itu ke warung itu nggak bisa pakai sepeda. Pakai jalan kaki memang. Soalnya villa kan ada di atas villanya itu memang di atas bukit gitu. Jadi kita turun. Masih mendaki ke atas itu berarti. Iya, kayak mendaki gitu. Iya. Ya kan. Nah, akhirnya saya sendiri turun kan. Turun ke bawah mau ke warung memang. Mau beli cemilan gitu kan. Akhirnya pas mau balik, di tengah perjalanan, ketemu sama 2 teman saya. Ketemu sama 2 teman saya nongkrong di pertengahan jalanan. Akhirnya saya samperin gitu kan. Hei, loh, kenapa kalian ada di sini gitu kan ya? Iya. Ngapain gitu kan? Kan di atas lagi syuting gitu kan. Gak apa-apa, pengen ngobrol di sini kan gitu kan. Ya udah, saya temenin dulu kan. Temenin sebentar. Nah, habis itu ngobrol enak. Kita ngobrol enak. Habis itu saya bilang, udah saya mau ke atas dulu gitu kan. Soalnya kan saya juga bawa cemilan, bawa gorengan gitu kan. Iya, buat teman-teman di atas juga gitu. Oh ya udah ya. Saya ke atas sampai di atas. Lah, teman yang saya temuin tadi itu ada di atas ternyata. Loh. Tadi siapa? Lah, maka dari itu loh. Saya heran langsung. Iya. Kok ada? Barusan saya kayak ketemu ya sama ini. Nah, kok ada di sini gitu kan ya. Aduh, gimana ini? Enggak tanya Mas ke teman 2 ini. Tuh tadi cemen ke itu enggak banyak gitu. Enggak, saya enggak tanya udah. Diam udah ya. Diam dulu udah. Diam. Habis itu setelah selesai take ketiga, break, baru saya samperin. Iya. Saya samperin, saya tanya, dari tadi kalian kemana? Itu, nggak kemana-mana. Saya nemenin anak-anak syuting. Tadi siapa? Hanya, wah, emang kenapa? Bilang gitu kan. Nah, saya tadi pas beli gorengan gitu, pas mau balik, ngeliat kalian gitu saya. Ngeliat kalian di bawah itu, hanya belum nggak kemana-mana. Tadi saya di sini. Gitu. Iya. Tadi saya di sini kok bilang gitu. Ya udah gak enak, perasaan saya udah gak enak gitu. Udah gak enak ya? Udah gak enak, emang perasaan saya udah gak enak. Waduh, ini kenapa gini kan ya? Akhirnya ya udah saya anggap ya udah biar saya saja yang ngalami gitu kan ya. Biar saya saja yang ngalami. Udah wis, saya biarin aja itu. Akhirnya berarti Mas tidak bicara ke situ, hanya menyimpan rahasia lah. Ya, menyimpan aja gitu kan. Itu. Kemudian akhirnya kita istirahat buat tidur udah. Karena capek kan seharian gitu kan. Iya. Seharian udah syuting. Nah, akhirnya kita istirahat. Hanya hari ketiganya juga. Kita lanjut di hari ketiga. Di hari pertama dan ketiga itu nggak ada yang kesurupan di situ. Untuk itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang kesurupan, nggak ada. Itu. Cuma ya itu ada kejadian yang memang kayak ya teman saya yang kami rasa hilang, ternyata itu ada di sana. Cuma kayak kita nggak ngelihat gitu kan. Iya. Janggal gitu. Iya itu. Sedangkan yang teman saya itu ngelihat kita gitu kan. Ngelihat kita. Nah, cuma dia manggil kita nggak dengar, kayak gitu. Itu kejadian kayak gitu juga. Nah, dan terus kemudian di hari ketiga kita lanjut syuting kan. Siang, sekitar jam 1 siang kita lanjut syuting. Kemudian ada satu orang itu kan, teman-teman bukan apa itu? Bukan. Bukan. Ada satu orang. Enggak mungkin.
mungkin warga ya. Iya, iya. Nah, ada satu orang yang datang, cuma dia tuh datangnya itu dari belakang villa. Nah, dari belakang villa. Nah, terus saya tanya ke teman saya kan. Ada apa? Itu siapa gitu kan saya. Iya. Itu siapa gitu. Oh, nggak tahu juga gitu, teman saya nggak tahu juga. Udah biarin aja gitu kan. Nah, tapi orang tersebut memang jalan gitu kan ya. Iya. Jalan sambil ngeliatin saya terus. Terus jalan lagi, ngeliatin lagi gitu kan. Itu orang perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Udah tua, agak tua gimana? Mungkin sekitar umur 40-45 gitu lah. Sekitar umur segitu. Nah, saya juga lama-kelamaan risih kan, saya juga diliatin terus kan gitu kan. Tapi nggak berani nanya bapak masnya ini? Tidak, emang udah wes biarin nih. Biarin aja gitu kan. Ya udah saya sendiri saya biarin gitu. Iya. Cuma lama-kelamaan kok risih juga gini kan. Risih juga ya. Ya, diliatin terus gitu kan. Akhirnya ya udah saya biarin gitu kan. Saya nggak ngeliatin saya nggak liatin. Cuek aja kan gitu. Ya, langsung cuek aja udah. Yang gitu. Kita syuting itu sampai malam, sekitar jam 7 malam. Nah, kita break. Nah, ketika kita break, saya ngeliat orang itu lagi di dalam villa. Mungkin juru kuncinya mungkin. Nah, untuk itu saya kurang tahu juga. Nah, jadi itu kok ada kayak orang tadi siang gitu kan. Iya. Orang tadi siang, kemudian saya gini tanya ke teman saya kan, itu kayak orang tadi siang itu kan enggak? Mana gitu kan? Itu, oh, mana nggak ada gitu kan? Nggak ada yang lihat. Nah, kemudian ada satu teman saya cewek itu nyamperin saya, terus tanya ke saya, ada apa man gitu kan? Ada. Iya. Enggak, itu kayak ada orang di dalam. Nah, itu kayak orang tadi siang yang lewat itu gitu kan. Tapi dia nggak lihat. Dia nggak bilang nggak lihat, cuma bilangnya udah biarin, bilang kan gitu. Udah biarin. Ya udah, saya biarin. Kemudian kita lanjut tag itu jam 9 malam. Kita lanjut teks. Ya, lanjut tag. Nah, ketika pas waktu saya jadi peran ya. Iya. Jadi peran. Nah, itu posisi saya dalam villa. Itu. Sendirian apa gimana? Tidak. Sama teman-teman itu. Sama teman-teman juga. Iya. Posisi, jadi ceritanya itu saya masuk ke kamar gitu kan. Iya. Masuk ke kamar. Nah, kemudian kayak berhalusinasi gitu lah, ceritanya seperti itu di film itu, pembuatan film itu kan. Nah, dan ternyata ketika saya mau masuk ke satu kamar di villa itu, saya pas masuk, saya ngelihat di satu pojok kamar itu kayak ada sosok kayak pocong gitu loh. Waduh, itu. Nah, akhirnya saya, ini pocong apa bukan gini kan ya? Iya. Ini pocong apa bukan? Jadi saya langsung diem gitu kan. Nah, jadi saya langsung diem, akhirnya langsung di-cut. Iya. Sama anak-anak langsung panggil, kok malah diem gitu. Iya. Langsung saya tarik teman saya yang tanya itu, saya tarik. Itu apa gitu saya? Itu apa? Nah, dan ternyata dia juga ngeliat. Waduh, iya. Ngeliat. Langsung kabur. Langsung lari, dia langsung lari. Nah, saya juga spontan kan, langsung spontan juga. Iya. Langsung spontan lari juga.
Nah, tiba-tiba teman saya langsung lari, saya spontan lari juga, itu spontan lari, akhirnya sampai di luar teman-teman langsung ngumpul, ada apa ini, ada apa gitu kan. Akhirnya teman saya nggak berani cerita, nggak berani cerita dia diem aja gitu kan, diem aja. Hanya dikasih air, dikasih minum. Nah, saya juga dikasih minum. Akhirnya teman saya yang cewek tanya, itu ada apa gitu kan, ada apa? Itu tadi pas ada pocong gitu kan, ada pocong. Masa yang itu? Iya. Akhirnya ya udah, biarin aja, wis ya udah kita lanjut besok aja udah, gitu kan. Kita lanjut besok. Nah, teman saya yang satunya lagi yang diem itu langsung bilang, ayo gak mau pulang dah kita ya, bilang gitu. Udah gitu kan. Gak berani lagi sudah. Iya. Terus akhirnya teman saya bilang, udah lanjut aja, udah nanggung ini, bilang gitu kan. Udah nanggung, udah mau selesai. Udah mau selesai. Itu jangan pulang dulu ya, jangan pulang dulu, udah mau selesai, masa kita mau take out dari pertama gitu kan, mau buat lagi kan. Jadi yang ini udah mau selesai gitu kan, ini udah perjuangan kita gitu kan, dari awal gitu. Ya udah kita istirahat aja, terus kita lanjut besok gitu kan. Karena kita istirahat. Nah, pas di tenda saya nggak bisa tidur, saya masih kebayang pocong itu. Bukan cuma pocong itu, tapi saya kebayang kok dari hari pertama gitu kan ya. Iya. Ada aja kejadian kayak gini gitu kan ya. Dan dari 6 teman saya ini yang ngerasain kejadian yang paling menakutkan ataupun yang sering diganggu kok saya gitu kan. Kok saya hanya saya nggak bisa tidur gitu kan, nggak bisa tidur. Ada nggak rasa ingin menyerah itu, Mas? Itu untuk alasan ingin menyerah sih nggak ada sih, nggak ada ya. Soalnya kan untuk pemilihan pemilihan tema film horor itu saya ngajuin juga gitu kan. Nah, saya yang usulin gitu loh, menyerah gitu. Iya. Akhirnya saya nggak bisa tidur di tenda. Akhirnya saya ngajak teman saya ke warung. Itu akhirnya saya ke warung berdua. Akhirnya ke warung. Nah, sampai di warung, hanya saya tanya-tanya kan ke pemilik warung. Pemilik warung ini saya tanya-tanya, Mas, ini villa ini emang sering terjadi penampakan atau gimana? Terus bilang, memang sering Mas gitu kan, memang sering Mas penampakan. Nah, makanya banyak orang yang nggak berani datang malam-malam ke sini gitu. Nah, saya heran kok sampean sama teman-teman kok berani datang ke sini dan juga nginep di daerah villa itu gitu. Dan juga cuma karena tugas kuliah gitu kan. Ya memang gimana Mas gitu kan saya kan. Memang gimana ya, namanya juga salah satu tugas dan juga ini memang inisiatif kita semua, memang pengennya seperti villa ini ya itu kan. Karena kita balik. Nah, setelah kita balik lah, ada teman satu saya cewek itu yang mulai pertama yang tanya saya ada apa gitu kan. Nah, itu ada di luar tenda. Sendirian. Akhirnya saya samperin kan sama teman saya. Saya samperin, ya kok belum tidur, bilang gitu kan. Kok belum tidur? Iya, nggak bisa tidur, bilang gitu kan. Nah kan soalnya kan ceweknya cuma 2. Ceweknya 2. Nah, mending di dalam aja gitu saya kan. Di dalam aja daripada kamu sendirian di luar. Nanti
temennya yang satunya gitu kan. Akhirnya dia masuk, pas saya balik ke tenda, sampai di tenda, nah kan saya di tenda itu 3 orang. Iya, iya. Di tenda 3 orang. Nah, pas saya berangkat pertama ke warung itu, yang satu kan tidur. Pas balik itu nggak ada di tenda. Waduh, Nggak ada di tenda. Akhirnya ya udah saya biarin kan gitu kan sama teman saya mau tidur kan gitu kan. Nah, kemudian nggak lama itu datang, terus saya tanya dari mana gitu kan. Dari warung gitu. Loh, kok gak ketemu sama saya juga dari warung gitu. loh, gimana? Nggak masa gitu. Ya udah biarin gitu, saya udah biarin. Kamu perpanjang lah. Ya, ada tidur, ya udah. Akhirnya besoknya kita tag lagi. Itu hari terakhir kan. Tag lagi. Ya udah. Pas kita tag itu berjalan lancar. Cuma kita selesai, kita nggak langsung pulang memang. Masih kemana, Mas? Masih di sana, masih ngobrol. Nah, setelah ngobrol itu, kemudian orang yang warga yang pernah saya lihat itu Di belakang villa itu. ya, itu nyamperin. Nyapa? Tiba-tiba ada. Nyapa gimana? Iya, nyamperin kita pas lagi ngumpul gitu. Iya. Nah, nyamperin, terus duduk di dekat saya. Terus bilang ke saya, aneh ya, sering ngeliat ya di sini ya, bilang gitu ya. Nah, kok Bapak tahu gitu kan? Iya. Kok Bapak tahu? Iya, makanya dari kemarin saya merhatiin kamu, bilang gitu. Nah, kok bisa gitu kan saya? Kok bisa? Ya udah, kalau habis ini langsung pulang aja gitu kan, Oh, itu sampai selesai itu film itu, Mas? Sampai selesai. Sampai selesai. Ya, mau menyerah kan nggak mungkin udah. Iya. Udah mau selesai soalnya kan. Ya, tentunya sama 4 hari itu nggak ada kesurupan mungkin. Untuk itu nggak ada. Ya. Ada. Ya Mas, terima kasih Mas sudah cerita Mas dan menceritakan dengan kami suara horor. Dulu Mas. Oh ya. Oke, jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan, maka awas padalah. Wow. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.